Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali membahas tentang praktikum modul 2 basis data, di mana materi untuk minggu ini adalah bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara mengkonfigurasi primary key dan foreign key dalam tabel. Juga nanti bagaimana cara membuat database diagram. Kurang lebihnya materinya adalah 5 materi yang akan dibahas, yaitu membuat tabel dengan cara manual, juga membuat tabel dengan SQL, data query, juga membuat database diagram. Nah, ini adalah materi tambahan untuk poin 3, karena memang ini di luar dari modul, cuman nanti ini adalah sebagai pembuktian apakah benar sebuah tabel itu bisa berelasi yang akan dihubungkan melalui tabel atau kolom yang ada primary key, juga ada foreign key-nya, seperti itu ya. Oke, kita langsung bagaimana implementasi dari penerapan database dengan tabel, juga ada primary key dan foreign key-nya. Kita langsung klik buka materi atau aplikasi SQL-nya kayak yang ini, SQL Server Management Studio. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk koneksinya langsung di sini ada server type-nya sama dengan yang kemarin, lalu langsung di sini isi titik, klik connect. Nah, aplikasi sudah siap digunakan untuk membuat database dengan tabel. Nah, untuk materi modul kedua ini adalah materi lanjutan dari modul 1. Kalau modul 1 adalah bagaimana cara membuat tabel. Nah, untuk modul 2 di sini adalah bagaimana kita membuat tabel dari database yang dibuat di materi yang modul 1 atau yang sebelumnya. Kita lihat cara membuat tabelnya. Yang pertama adalah di sini dengan cara manual. Caranya adalah kita tinggal di sini database-nya belum dibuat ya. Kalau yang sudah dibuat ya silahkan tinggal dibuat tabelnya. Kalau yang belum, kita buat dulu tabelnya. Oke, kalau di sini materinya adalah tentang database perpustakaan. Kalau kita buat database perpustakaan, untuk alamatnya kita arahkan di folder ini ya, local disk folder USB dan manual. Kita ambil alamatnya. Oke, kita isikan path-nya. Oke, lalu klik OK. Secara otomatis maka database akan tersimpan dalam folder yang ini dan juga akan muncul di sini. Nah, kita coba cara pertama adalah membuat tabel dengan cara manual, yaitu tinggal klik tabelnya, klik kanan, new tabel. Nah, kalau sudah, kita isi kolom apa aja yang akan dibuat. Kalau Anda lihat di modulnya, di sini ada kolom-kolomnya kurang lebih seperti ini. Cuma untuk contoh, Bapak akan langsung ambil sedikit contoh, tidak semua diketik ya. Tapi kalau kalian memang ini ya silahkan ketik lengkap. Jadi Bapak ambil contoh saja. Di sini misalnya kita akan buat ada kode buku. Di sini ada caranya, sudah tipe datanya misalnya bisa car, dan allow null ini maksudnya adalah kalau null kosong, kalau null dibolehkan kosong, not null tidak boleh kosong. Maka karena ini kode, ini tidak boleh kosong. Juga ada misalnya contoh ya, nama bukunya, ini isinya ada karakter, juga tidak boleh kosong. Juga ada ringkasan bukunya ini, karena memang ini agak banyak pakai teks dan ini boleh kosong. Oke, kita save tabelnya, nama tabelnya tabel buku, klik OK. Sudah, baru tabel yang dibuat, karena kita akan coba membuktikan bagaimana membuat foreign key-nya.
Maka kita coba buat satu tabel lagi. Misalnya cara manual, ini sudah muncul ya tabel buku. Klik kanan, kita ambil contoh, kita buat tabel pinjam. Maka di sini ada ID pinjam. Ini juga yang di modul ya. Ini sebagai contoh saja. Misalnya ini ada karakter, ini juga harus diisi. Nah, yang kedua, kita akan masukkan foreign key-nya. Maka kita akan ambil salah satu kolom yang ada di tabel buku. Misalnya kita ambil kode bukunya. Nah, biasanya kalau pinjam itu pasti kan dia mengambil bukunya. Kita buat di sini ada kode buku. Kode buku. Ini juga isi karakter, dan ya, ini juga tidak boleh kosong. Dan misalnya ada nama pinjam. Ini misalnya isi karakter aja ya, contoh saja isi karakter. Oke. Dan ini juga tidak boleh kosong. Oke, ini kita simpan. Klik kanan, save tabelnya, tabel pinjam, klik OK. Oke, nah ini sudah ada dua tabel. Oke, ini belum di set primary key sama foreign key-nya. Kita coba set tabel buku, kode buku yang akan menjadikan primary key. Tinggal klik kanan, set primary key, maka kode buku jadikan primary key. Dan tabel pinjam juga ini di save dulu. Ini berarti tanda bintang ini belum di save. Kita coba save. Oke, nah tabel pinjam kita buat ini IDP-nya sebagai primary key. Nah, untuk foreign key adalah kode buku, karena kan di sini untuk kode buku di sini tabel buku primary key, maka tabel pinjam ini baru dia sebagai foreign key. Kita klik kanan, lalu ada sini ada relationship untuk menghubungkan kode buku tabel pinjam ke tabel buku di sini. Klik relationship, oke, klik add. Nah, lalu klik di sini ada tabel on column specification. Di sini ada tombol titik 3, klik. Oke, ini adalah hubungan relasinya. Yang jadi primary key adalah tabel buku ini, dan jadi primary key adalah tabel pinjam. Tabel bukunya yang mana? Kolomnya adalah kode buku. Di sini juga yang diambil adalah kode buku. Bedanya kalau ini kode buku primary key, ini kode buku foreign key. Klik OK, klik close, lalu klik ini ada bintang, harus disimpan. Yes. Oke, semua tabel sudah tersimpan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah benar ini terhubung antara kode buku ini foreign key sama ini tabel buku primary key. Nah, di materi tambahan di sini kita coba ada yang disebut dengan membuat database diagram. Nah, caranya adalah klik database diagramnya, klik kanan, new database diagram, lalu klik yes. Nah, kita add semua tabelnya, tabel buku dan tabel pinjam, lalu klik close. Nah, ini ada relasi. Nah, berarti memang benar antara tabel buku dan tabel pinjam ada sebuah relasi. Ini sebagai tabel utamanya, ini adalah sebagai tabel relasinya atau foreign key-nya. Ini primary key, maka ini adalah jadi sebagai foreign key. Maka ini membuktikan bahwa kalau tabel ini memang saling relasi atau tabel pinjam. Ya, itu adalah praktikum pertama, maksudnya membuat tabel secara manual. Nah, cara yang kedua adalah bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan hasil SQL. Caranya adalah sama dengan database yang kemarin. Untuk menggunakan query, kita tinggal klik new query. Kita ambil scriptnya di modul. Kalau memang tidak ada diketik, nah ini scriptnya ada use, miss, open, shop. Kita ambil scriptnya, oke, kita kopikan sini. Nah, ini terus ini juga ambil, oke, ini juga ambil, lalu kopikan di sini, oke. Nah, ini adalah
table, ini nama-nama kolomnya, dan yang jadi primary key adalah ini kode barangnya. Pertanyaannya adalah ini ada use misalnya open shop, berarti ini adalah perintah untuk menggunakan database use open shop, tapi kan belum dibuat ya, maka kita buat dulu database-nya. Klik kanan ini database, pakai cara manual aja. Ini open shop, alamatnya kita pindahkan di manual sini ya. Oke, kopikan. Hilang ya. Klik lagi, tekan di sini. Oke, kita ketik saja sini dikit, miss table s, tidak boleh berbeda, harus sama dengan nama database yang di atas. Oke, miss open all shop. Kalau sudah, klik OK. Klik OK. Oke, sudah berhasil. Kita cek database yang muncul tidak di sini. Muncul, maka langsung eksekusi query yang ini, execute. Oke, successful. Kita cek benar tidak muncul tabelnya. Oke, ada ya barang. Selanjutnya, nah ini juga ada tabel lagi. Kita coba buat lagi tabelnya, tabel customer, sama tinggal new query, lalu pastikan lagi, lalu execute lagi. Oke, successful, berarti di sini langsung muncul ada tabel customer. Refresh. Oke, tabel customer muncul. Apakah ini sudah ada relasinya belum? Kita coba cek di database diagramnya. Yes, kita masukkan kedua tabel ini, barang sama customer ya. Kalau kita lihat keduanya belum ada relasi. Oke, kita cek lagi apakah ada tabel lagi. Oh, ada sini ya. Nah, ini ada ini reference, berarti ini ada sebuah relasi. Kita coba buat tabel ini, kita kopikan di sini, new query, pastikan juga, kita execute. Oke, ada error sintaknya. Kita cek jumlah order. Oke, ini ketahuan belum ada koma. Kita execute lagi, successful. Kita refresh lagi, akan muncul 3 tabel. Nah, tadi yang lebih diagramnya ini lagi aja. Oke, cuma 2 pada refresh ya, yang muncul 3. Oke, barang sama order. Oke, kita barang add, customer juga add, ada order. Oke, close. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Ternyata memang di sini untuk yang menjadi tabel relasi ada tabel order. Yang menjadi tabel utama karena foreign key itu ada customer, ID customer yang akan direlasikan di tabel order ini sebagai foreign key-nya. Sehingga ID ini dia sebagai foreign key dari ID customer yang ini foreign key. Kalau yang ini kalau relasi pasti ada kode yang diambil dari tabel barang, ada kode barang. Nah, ini kode barang ini diambil dari barang yang utama ini. Oke, cukup ya untuk contoh, sebagai contoh sederhana sih pengembangan ya secara singkat, karena kalau terlalu lama pun membuat video ini akan susah dalam menguploadnya ya. Nanti silahkan Anda cek di YouTube, namun tidak langsung ke YouTube. Mohon nanti masuk dulu ke iKlas sebagai absen praktikum modul 2 basis data. Ada video, silahkan dilihat ya. Sudah dibahas semua, ada membuat tabel dengan manual, juga langsung SQL tadi sudah dicoba, silahkan ketik. Juga ada bagaimana database diagram, ini tambahan, tapi ini cukup penting untuk melihat bagaimana relasi antar tabelnya. Juga ada apa itu primary key, berbeda kunci utama, berbeda kunci tamu ya. Keduanya kolom yang sama, cuman di tempat tabel yang berbeda.
Kalau ala nunul itu nanti si record itu dibolehkan tidak diisi ya. Kalau notung itu harus diisi atau tidak boleh kosong. Lalu untuk latihannya yang lainnya sih ya silahkan dikerjakan sesuai dengan latihan di modul. Untuk tugasnya silahkan dicoba. Kalau memang kesulitan pakai query, mungkin coba dulu pakai manual ya. Anda bikin dulu semuanya pakai manual. Karena untuk manual itu kan cukup cepat ya. Kalau query itu harus mengetik secara lama gitu. Tapi kalau memang gini buat dulu manualnya, kalau manual sudah berhasil silahkan pakai si SQL. Ini juga sama nih. Nah, ada modifikasi ini, nanti ini ketahuan apa yang menjadi primary key, lalu bagaimana jadi foreign key. Jadi silahkan coba dulu ya. Mudah-mudahan sih cukup jelas penjelasannya. Kalau ada pertanyaan yang lainnya silahkan bisa konsultasikan melalui grup WA, melalui Aslab, ataupun bisa WA Bapak langsung. Kalau nanti insya Allah kalau memang ada kesempatan coba dijawab ya untuk beberapa pertanyaan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.